Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Didi Raska cuy. Selamat sore buat teman-teman. Hari ini tepat tanggal 6 bulan 6 di tahun 2022. Kembali lagi kita di channel vlog Didi Raska. Sekarang tepat jam 5 kurang 5 menit. Posisi ada di lampu merah Kenjeran. Kita ambil ancang-ancang dulu cuy, sebelum kita melintas di Jalan Raya Kenjeran. Oke, sebentar kita fokus dulu karena lumayan ini crowded, jalan posisi lagi gerimis cuy. Jadi kita hati-hati karena semuanya keburu pengen pulang. Jadi kita sendiri harus mawas diri. Wait. Sebentar ya. Oke. Jadi posisi lagi gerimis. Jadi emang harus hati-hati. Kita sama-sama saling menjaga cuy, sebagai pengendara roda 2 atau roda 4. Oke cuy, kembali lagi di konten ini. Kali ini saya mau bahas ini. Di konten ini mulai Juni ini, setiap hari Senin saya akan upload obrolan yang terjadi di Republik Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di Republik Indonesia kita bahas di sini berdasarkan sudut pandang saya. Kalian boleh setuju, kalian boleh tidak, bebas. Atau kalian punya opini sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ngobrol seru Suramadu, namanya itu ya. Jadi konten ngobrol seru Suramadunya setiap hari Senin ya. Kita upload setiap hari Senin, kita upload seperti jam pulang kantor kayak gini kita upload. Habis ini langsung diupload di channel YouTube vlog Didi Raska. Oke cuy, apa sih yang mau saya bahas sore ini? Lagi hangat-hangatnya, kayak kita kasih jalan dulu. Yang terjadi di Republik Indonesia ini adalah terkait ini, tiket Candi Borobudur cuy. Jadi saya mau komentar terkait ini, tiket Candi Borobudur. Jadi hari ini berdasarkan pengalaman saya atau berdasarkan sudut pandang saya, kita bahas sesuatu yang sedikit hangat-hangatnya, itu tiket di jembatan Suramadu. Kok Suramadu? Candi Borobudur. Jadi dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan dari Menko Kemaritiman menyampaikan bahwa tiket warga negara Indonesia dewasa itu adalah 700.000 atau 700.000 ya, kalau nggak 750.000, dan tiket untuk turis atau wisatawan asing itu $100. Kalau dikonversi sekitar 1.400.000 ya, atau 1,5 juta lah, gampang konversinya biar enak, walaupun nggak segitu ya. Jadi apakah itu kategori menurut saya mahal? Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan sudut pandang saya lah. Sekali lagi ini sudah sebatas sudut pandang saya. 700.000 atau 750.000 yang ditetapkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu mahal. Kenapa? Agak sedikit tinggi untuk kita berwisata, dimana emang edukasinya adalah mengenai sejarah. Jadi satu hal yang kita ini agak 700.000 itu mahal. Kalau kenapa saya bilang mahal? 700.000 itu senilai dengan susunya DKK untuk 1,5 bulan. Karena biasanya setiap bulannya itu emang 500.000 DKK untuk mengkonsumsi susu. Kalaupun untuk wisata dengan nominal 700.000 atau sekali, kok saya mikir ya, kenapa tidak cari yang lain? Terus dengan ada argumen, ya target pasarmu bukan itu, target pasarnya bukan kamu. Sebentar dulu, saya warga negara Indonesia, berhak dong untuk mengenal sejarah yang terjadi di negara ini. Tapi dengan cara ya tidak dengan tiket semahal ini. Kalau menurut saya pasnya sih, saya jarang ya, bahkan terakhir itu ke Candi Borobudur itu waktu SD ya, kalau nggak SMP. SD kalau nggak SMP itu udah lama sekali.
zaman dimana kita pakai Kodak, bukan pakai kamera digital. Sekali lagi ya, kita pakai Kodak. Jadi buat teman-teman kalau yang tahu kamera-kamera zaman dahulu merek Kodak yang berdasarkan pakai film, nah itu saya pakai itu. Jadi di zaman itu ya itu terakhir itu mungkin lama sekali. Bahkan kalau ke Jogja emang sebenarnya pengennya sih ke sana, ke Borobudur, tapi karena pesona yang disampaikan yang lagi ngetrennya adalah pantai yang ada di Gunung Kidul, jadi kebanyakan kalau ke Jogja mainnya ke Gunung Kidul. Tapi opsi Borobudur itu tetap ada di hati, karena pada hakikatnya kita ingin kenal dan mengenalkan sejarah, terutama buat adik kakak. Nah, kalau adik kakak 50.000, saya 700.000, berdua 1,5 juta dong. Jadi buat mengenal Candi Borobudur untuk mengedukasi adik kakak. Masa lihat YouTube kan faktanya sentuhan atau secara real kita ini kan bisa nambahkan edukasi kita. Oke, di sini hati-hati juga. Gitu cuy. Jadi 700.000 itu menurut hemat saya itu mahal loh ya, 700.000 itu. Jadi nggak tahu kalau ukurannya teman-teman gimana. 700.000 kalau pendapat saya fix mahal, betul ya. Kalau ukuran saya itu mahal. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi sekarang, kenapa diputuskan harga 700.000. Mungkin kalau berdasarkan yang saya baca literatur, yang saya baca di beberapa media atau ini, pandangan yang disampaikan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu adalah pandangan dari UNESCO untuk menyampaikan agar lebih dirawat lagi terkait ini Borobudurnya, karena emang tidak bisa dipungkiri kitanya sendiri itu emang sedikit jahilnya tanda kutip. Walaupun ada tulisannya dilarang duduk dan yang lainnya, faktanya ya kita tetap duduk tuh di situ, duduk di pinggiran stupa atau apa, kita yang sebenarnya tulisannya dilarang, kita tetap melakukannya untuk duduk. Jadi emang sih seperti itu. Atau kita masukin ini, sebenarnya tidak perlu masukin ke dalam ini stupa ya namanya ya, itu kadang kita itu terus kemudian sampah dan yang lainnya. Tapi ya nggak 700.000 juga, itu hemat saya loh ya, tapi tidak 700.000 juga, karena 700.000 itu besar loh cuy. Terus berapa cocoknya? Kalau ini hemat saya loh ya. Terus berapa cocoknya? Kalau menurut saya nggak tahu ya, update terakhirnya saya nggak tahu. Kalau cocoknya mungkin ya 100.000 untuk dewasa, pelajar, atau emang ya untuk edukasi anak-anak 50 atau 5.000 itu oke, nggak masalah. Karena pada hakikatnya target marketplace dari target dari sasaran cakupan dari Candi Borobudur itu mengedukasi sejarah kepada ini semuanya, baik warga Indonesia ataupun kita memperkenalkan kepada dunia terkait Candi Borobudur. Nah, kalau 700.000 enggak masuk kalau saya loh ya, enggak masuk, beneran enggak masuk. Mungkin saya akan mencari tempat wisata yang murah meriah, yang ke Candi Prambanan mungkin, atau ke candi-candi yang ada di Jawa Timur, yang Trowulan mungkin. Jadi walaupun dia kategori 7 keajaiban dunia, mungkin itu tiketnya jangan terlalu mahal juga, jangan terlalu mahal gitu. Jadi 100.000, 150 oke lah, karena nilai jual, bukan nilai jual, karena yang kita dapat itu besar cuy, besar tanda kutip. Kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan cuy. Jadi kita mendapatkan banyak hal, terutama sejarah kita cuy, sejarah dimana kita bisa menyampaikan kepada anak kita mengenai sejarah di masa lalu yang membanggakan buat negara kita. Jadi ada sebuah kisah di mana dulu bisa membuat candi 1 hari, semalam ya, itu jadi Candi Borobudur itu
buat teman-teman, apakah mahal dengan 700.000? Kalau bilang murah banget, itu bukan saya mungkin. Itu bukan saya, tapi nggak tahu lagi kalau teman-teman kalau itu menganggap murah. Tapi dari konten ini saya menyampaikan 700.000 itu mahal. Yang kemudian kalaupun tidak 700.000 atau berapa bisa diturunkan. Sekali lagi kita jaga Candi Borobudur kita, jangan ada vandalisme, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau emang ada keterangan jangan duduk, atau kalau ada keterangan jangan dinaiki, karena Candi Borobudur itu adalah bentuk sejarah yang akan menjadikan kita berwawasan bahwa ada dulu sebuah cerita rakyat ataupun faktanya yang bisa kita sampaikan kepada anak cucu kita. Jadi kita jaga, kita rawat apa yang sudah ada, tapi tidak dengan 700.000 kalau pandangan saya loh ya. Kalau pandangan saya pasti itu akan berimpact sama UMKM yang ada di sana, karena yang jelas kemerosotan atau jumlah dari pengunjung pasti berkurang. Daripada ke situ mending ke yang lain, ke Gunung Kidul aja kayak saya kan gitu, pantainya masih banyak lagi. Itu kan saya. Dan sekarang emang wisata di mana-mana sudah banyak, jadi bisa kalah saing atau gimana saya nggak tahu. Jadi kalau pendapat saya kurang lebih gitu cuy. Oke cuy, jadi ngobrol seru di Suramadu kurang lebih terkait pembahasan Candi Borobudur kurang lebih kayak gitu ya cuy ya. Kalau menurut saya mahal cuy, mahal loh ya. Tapi kalau menurut saya, tapi kalau menurut teman-teman yang lihat konten ini itu adalah hal wajar dan murah, it's okay. Kita dukung apa yang disampaikan pemerintah. Jika target kalian itu kalian, tapi kalau pandangan saya itu mahal, mungkin bisa diturunkan di 100.000 atau 150.000, it's okay lah, worth it dengan apa yang kita dapatkan yang sangat luar biasa, yaitu kita mengenal sejarah dan menyampaikan kepada anak cucu kita nantinya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita bagikan, saya bagikan terkait konten kreator yang ada di sini. Kita mulai minggu depan ngobrol seru, ngobrol Suramadu. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya selalu bahagia selalu, kita sudah di fase endemi dan kita akan selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan kita selalu bahagia dengan apa yang kita jalankan. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.